Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan kuliah kerja nyata KKN dengan baik. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Meisya Risma Sari Utami dengan NIM 2311200. Eh, Izinkan saya memaparkan beberapa hasil pelaksanaan KKN yang telah saya laksanakan di Padukuhan Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul selama 3 bulan. Presentasi ini akan menjelaskan beberapa program kerja yang telah dilaksanakan dan capaian yang diperoleh serta manfaat kegiatan bagi masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan KKN yang telah saya lakukan. Program kuliah nyata itu sendiri merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang bertujuan untuk berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi KKN, masih dibutuhkan untuk pendampingan belajar bagi anak-anak, khususnya dalam memahami materi pelajaran sekolah di luar jam belajar formal. Selain itu, ibu-ibu di lingkungan Bergan juga membutuhkan wadah pembelajaran keagamaan, terutama dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Di sisi lain, kegiatan kebersamaan yang bersifat edukatif dan menghibur masih terbatas, sehingga diperlukan suatu kegiatan yang mampu mempererat hubungan sosial antara antara warga dan anak-anak. Oleh karena itu, mahasiswa KKN merancang program kerja mini project berupa bimbingan belajar anak-anak, pengajaran ngaji bagi ibu-ibu, serta kegiatan menonton film bersama supaya upaya memperdayakan masyarakat melalui pendekatan edukatif, religius, dan sosial. Adapun tujuan dari kegiatan ini ada 4 tujuan. Yang pertama ada meningkatkan minat dan motivasi belajar anak-anak. Melalui kegiatan bimbingan belajar, anak-anak diharapkan lebih termotivasi untuk belajar, memiliki semangat dalam memahami pelajaran sekolah, serta tidak merasa belajar itu sebagai beban. Terus yang kedua, membantu anak-anak memahami materi pelajaran sekolah. Kegiatan bimbel ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam memahami materi yang belum dikuasai di sekolah serta menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah dengan pendampingan yang tepat. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada ibu-ibu. Program mengajar ngaji bertujuan untuk membantu ibu-ibu dalam memperbaiki bacaan Al-Quran mengenai tajwid dasar dan meningkatkan kelancaran membaca secara bertahap. Terus yang terakhir ada mempererat hubungan sosial antara mahasiswa dan masyarakat. Kegiatan menonton film bersama dirancang sebagai sarana hiburan edukatif yang dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan interaksi sosial, serta menciptakan suasana kekeluargaan antara mahasiswa dan anak-anak dan warga sekitar. Selanjutnya untuk eh, proker kerja pertama itu ada bimbingan belajar anak-anak. Eh, di sini program kerja pertama kami adalah bimbingan belajar untuk anak-anak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan belajar di luar jam sekolah karena berdasarkan hasil observasi masih ada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran di sekolah. Dalam kegiatan bimbingan belajar ini kami membantu anak-anak dalam membaca, menulis, berhitung serta mendampingi mereka dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah dari sekolah. Untuk metode pembelajaran yang kami gunakan dibuat santai dan menyenangkan, seperti belajar sambil bermain, tanya jawab dan diskusi ringan agar anak-anak tidak merasa bosan dan tetap antusias. Biasanya kegiatan bimbel ini dilaksanakan secara rutin pada sore hari sekitaran jam 4 dengan memanfaatkan gedung Pancasila sebagai tempat belajar. Selama kegiatan berlangsung, anak-anak menunjukkan antusias yang cukup tinggi dan lebih berani bertanya ketika mengalami kesulitan. Melalui program bimbingan belajar ini, kami berharap anak-anak dapat lebih memahami materi pelajaran, meningkatkan kepercayaan diri dalam belajar, serta menumbuhkan kebiasaan belajar yang positif sejak dini. Untuk yang kedua ada proker mengajar ngaji ibu-ibu. Melalui program belajar ini kami untuk mohon maaf untuk program kerja kedua kami itu mengajar ngaji untuk ibu-ibu. Kegiatan ini dilaksanakan supaya sebagai upaya mendukung peningkatan kemampuan keagamaan masyarakat khususnya dalam membaca Al-Quran. Berdasarkan hasil observasi kita selama 1 bulan di Padukuhan Bergan itu komunikasi dengan warga masih terdapat ibu-ibu yang ingin memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Quran namun belum memiliki wadah pembelajaran yang rutin. Kegiatan mengajar
Kegiatan mengajar ngaji ini dilaksanakan secara berkala pada malam hari. Biasanya biasanya itu setelah sholat maghrib, hari Jumat dengan suasana yang santai dan kekeluargaan. Materi yang diberikan meliputi pengenalan huruf hijaiyah, perbaikan makhraj, serta tajwid dasar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta. Untuk metode ini dilakukan secara pendampingan langsung sehingga ibu-ibu dapat membaca Al-Quran secara bergiliran dan mendapatkan koreksi secara langsung. Selama pelaksanaan kegiatan ini, ibu-ibu menunjukkan antusias dan semangat belajar yang tinggi serta saling mendukung satu sama lain. Melalui program mengajar ini, kami berharap dapat membantu ibu-ibu untuk lebih lancar dan percaya diri dalam membaca Al-Quran serta mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Terus untuk yang proker ketiga ini ada nonton film bersama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan hiburan yang edukatif sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak di lingkungan KKN. Film yang ditayangkan itu merupakan film-film yang mengandung nilai edukasi dan pesan moral seperti nilai kebersamaan, kejujuran, kerjasama, dan semangat belajar. Kegiatan ini dilaksanakan pada waktu senggang anak-anak. Biasanya itu pada malam hari di hari Sabtu malam dengan menggunakan proyektor dan laptop di lokasi Gedung Pancasila Bregan. Setelah kegiatan menonton film, biasanya kami mengajak anak-anak untuk melakukan diskusi ringan, seperti menanyakan pesan yang mereka tangkap dan film tersebut eh, dari film tersebut. Hal ini tujuannya untuk melatih anak-anak dalam berpikir kritis, berani berpendapat, serta memahami nilai positif yang terkandung dalam film. Melalui kegiatan menonton film bersama ini, kami berharap anak-anak tidak hanya merasa terhibur, tapi juga mendapatkan pembelajaran karakter serta terjalin kedekatan dan kebersamaan antara mahasiswa KKN dan anak-anak. Selama selama kita KKN di sana selama 3 bulan itu, hal yang kami harapkan yang pertama dapat meningkatkan minat dan semangat belajar anak-anak. Anak-anak diharapkan menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta memiliki sikap positif terhadap proses pembelajarannya. Terus yang kedua, meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap materi pelajaran. Melalui bimbingan belajar, anak-anak mampu memahami materi pelajaran dengan lebih baik, berani bertanya, dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas sekolah. Yang ketiga, terbentuknya pembelajaran yang menyenangkan dan edukatif. Kegiatan menonton film bersama anak-anak diharapkan dapat menjadi media pembelajaran alternatif yang menyenangkan serta mampu menanamkan nilai-nilai moral dan karakter positif. Dan yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran ibu-ibu. Ibu-ibu diharapkan mengalami peningkatan kelancaran dan ketepatan dalam membaca Al-Quran serta memiliki motivasi untuk terus belajar secara rutin. Untuk selanjutnya terjalin hubungan sosial yang baik antara mahasiswa KKN dan masyarakat. Program kerja ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mohon maaf terjadinya hubungan sosial yang baik antara mahasiswa KKN dan masyarakat. Melalui seluruh rangkaian kegiatan diharapkan tercipta hubungan yang harmonis, kebersamaan dan kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dan masyarakat setempat. Dan yang terakhir itu terciptanya dampak positif yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk melanjutkan kegiatan edukatif dan keagamaan secara mandiri setelah masa KKN berakhir. Sebagai penutup, eh, yang saya sampaikan bahwa selama pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN terdapat beberapa program kerja yang telah berhasil kami laksanakan dan sebagian lainnya masih dalam tahap perencanaan sehingga belum dapat terlaksana secara optimal. Pada kesempatan ini saya hanya mempresentasikan beberapa program utama sehingga belum mencakup seluruh kegiatan KKN yang telah eh, terlaksana. Meskipun demikian, saya berharap program yang telah terlaksana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi pengalaman dan pembelajaran berharga bagi saya sebagai mahasiswa. Saya menyadari masih terdapat keterbatasan dan kekurangannya dalam pelaksanaan KKN. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.